Dari sektor pertambangan batubara, pemirsa, dari catatan kami sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham-saham di sektor pertambangan batubara kembali berbalik arah, di mana PTBA menguat di 3,33%, ITMG di 2,04%. Penguatan terjadi paling signifikan ini untuk saham Harum di 6,25% dan Adaro dan Indi masing-masing di 5%. Dan berikut kami sampaikan perkembangan fundamental dari perkembangan sektor pertambangan batubara ini, di mana pemerintah mengisyaratkan untuk membuka kembali keran ekspor produk batubara Indonesia dengan catatan kebutuhan batubara dalam negeri maksud kami telah terpenuhi. Lantas bagaimana dampak potensi pelonggaran ekspor tersebut bagi emiten produsen batubara di Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, atau yang lazim disebut Domestic Market Obligation. Kepala negara menegaskan kebijakan DMO bersifat mutlak dan tak bisa dilanggar karena sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 139 tahun 2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Kewajiban DMO ini pun menjadi salah satu dasar utama pemerintah memberlakukan larangan ekspor produk batubara domestik mulai tanggal 1 hingga 31 Januari 2022 mendatang. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menuturkan, larangan ekspor sementara diberlakukan sejalan dengan kebutuhan pasokan batubara untuk pembangkit listrik di Indonesia, sehingga pemerintah harus mencari solusi jangka pendek untuk memastikan keandalan sistem dan ketersediaan pasokan listrik. Namun ia memastikan pemerintah tetap siap dengan solusi jangka panjang bagi industri batubara. Apalagi menurut Suhasil, pemerintah sadar bahwa batubara merupakan salah satu komoditas ekspor yang vital dan bahkan ladang bagi devisa negara. Namun juga harus dicarikan solusi jangka menengah dan panjang, di mana kita tetap batubara sebagai suatu komoditas yang diekspor itu nanti tetap bisa memenuhi kebutuhan domestik, namun juga bisa tetap untuk memenuhi permintaan ekspor yang menghasilkan devisa. Pernyataan Suhasil tersebut seolah menjadi syarat dari pemerintah bahwa keran ekspor produk batubara domestik masih bisa dibuka kembali dengan catatan kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Informasi yang dihimpun sejumlah media menyimpulkan pemerintah akan mengizinkan ekspor bagi produsen batubara yang sudah memenuhi 76% hingga 100% dari target DMO. Akan tapi bagi produsen yang memasok batubara ke PLN masih di bawah 70% target DMO, maka izin ekspornya ditangguhkan hingga 31 Januari 2022. Bahkan bagi produsen dengan pasokan 0 hingga 25% target DMO tidak menunjukkan kemajuan hingga 31 Januari 2022, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan atau IUP yang bersangkutan. Analis Trimegah Sekuritas Hasbi dan Wiloni Sitorus dalam presetnya pada Kamis 6 Januari 2022 memprediksi pemberlakuan larangan ekspor tak akan bertahan lama. Trimegah meyakini Asosiasi Produsen Batubara akan melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Menurut Trimegah Sekuritas, jika pemerintah tidak segera mengakhiri larangan ekspor batubara, maka PT Indo Tambang Raya Mega Tbk akan menjadi emiten yang paling terdampak. Hal ini karena porsi batubara ekspor ITMG adalah yang terbesar, dan natar emiten batubara lainnya yakni mencapai 75%. Selain itu, mayoritas pengguna lokal batubara emiten berkode saham ITMG ini adalah smelter, bukan segmen pembangkit listrik. Di sisi lain, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA menjadi emiten yang paling minim terdampak karena porsi ekspor hanya 45%. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel.